Halo semuanya, selamat datang di spoiler film 1923, Duri yang Menyengat. Bagi yang belum nonton, ayo nonton. Setelah teman-teman terkurung di rumah untuk beberapa waktu, pasti mereka mulai merasa bosan. Saksikan kehidupan kembali. Belas roh menyeramkan dia Tinggo. Menghidupkan kembali 13 hantu horor Tinggo. Dan kita akan melihat seberapa megah, mewah produksi ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Mari kita kembali bersama. Sebelum itu, jangan lupa untuk tekan like 1 atau 2 kali sebagai dukungan untuk kami. Terima kasih kepada yang sudah subscribe, kalian keren. Jangan lupa tekan lonceng dan langsung ke film. Sekarang kita sudah tidak punya waktu lagi. Terakhir, jangan lupa membunyikan bel. Lari ke teater. Berbalik. Peringatan untuk penonton 18+. Bawah 18 perlu bimbingan. Sebaiknya menonton bersama. Cegah COVID-19, pakai masker dan cek kesehatan sebelum menonton. Terima kasih. Cerita dimulai ketika Sairat, seorang miliarder kaya raya yang suka mengumpulkan barang aneh, memiliki ide untuk mengumpulkan 13 hantu untuk ritual. Dia mengumpulkan orang dan menyewa Dennis, dukun dengan kemampuan psikis, untuk membantu. Dia membawa truk penuh darah segar untuk menarik roh hantu ke-12. Sairat memerintahkan Dennis menggunakan kemampuan psikisnya untuk menemukan lokasi hantu tersebut. Tapi dia juga mengetahui bahwa hantu itu tidak hanya membunuh 9 orang seperti yang dikatakan Cyrus, tetapi sudah lebih dari 40 orang. Cyrus kemudian bertanya kepada Dennis, "Di mana hantu itu sekarang?" Dan Dennis menunjuk ke arah depan. Lalu Cyrus memerintahkan orang-orangnya untuk mengeluarkan hantu yang terkurung, yang ada di dalam kotak kaca tebal, dengan simbol-simbol untuk mengikat hantu di sekelilingnya. Beberapa saat kemudian, anak buah Cyrus berhasil menangkap Demon dan Kalina, para pemburu hantu. Mereka mengatakan bahwa yang ditangkap oleh Cyrus bukanlah hewan, melainkan manusia, hanya saja mereka adalah manusia yang sudah mati. Mereka juga mengatakan bahwa apa yang dilakukan Cyrus itu salah, dan mereka harus membebaskan jiwa-jiwa tersebut, bukan menangkap mereka seperti ini. Mereka bahkan memberitahu Cyrus bahwa dia tidak akan pernah berhasil, terutama tanpa mantra, dan hantu yang ke-13. Sebelum Cyrus memerintahkan anak buahnya, dan mulai menggunakan truk untuk menyemprotkan darah sebagai jalan menuju jebakan yang menahan hantu. Anak buah Cyrus merasakan kehadiran jahat sebelum dibunuh satu persatu. Roh hantu truk muncul di depan mereka, terlihat dengan kacamata khusus. Hantu itu mengejar dan membunuh salah satu anak buah, lalu pintu ditutup menjebak hantu. Ketika kegilaan roh mereda, Dennis menemukan Demon, pemburu hantu, telah meninggal. Meski berhasil menangkap hantu ke-12, pemilik proyek, Cyrus, sendiri. Hantu itu terus mengejar dan membunuh salah satu anak buah Cyrus, hingga mereka sampai di dalam jebakan yang menahan hantu. Lalu mereka menutup pintu sehingga hantu itu terperangkap. Ketika kegilaan roh dari hantu truk mulai mereda, Dennis menemukan bahwa Demon, salah satu pemburu hantu, telah meninggal. Meskipun mereka berhasil menangkap hantu yang ke-12, pemilik proyek, Cyrus, juga tidak selamat dari penangkapan hantu kali ini. Mereka tidak selamat dari penangkapan hantu kali ini. Gambar berpindah ke Arthur, pewaris Cyrus bersama keluarganya. Suatu hari, bencana terjadi ketika rumah mereka terbakar, mengakibatkan istri Arthur, Jean, meninggal. Mereka harus pindah ke rumah sewa yang sempit. Kini, anggota keluarga adalah dia, ayahnya, dan Maggie, pembantu. Kabar baik datang saat pengacara Ben Moss mengetuk pintu, memberitahu tentang warisan dari Cyrus. Sebuah mansion besar, mereka sangat senang dan segera mengikuti pengacara untuk melihatnya. Dan saat ini, anggota keluarga yang tinggal bersama adalah dia, ayahnya, tamu, putri sulung, Bobby, putra bungsu, dan Maggie, pembantu rumah tangga. Di pagi hari itu, ada kabar baik yang luar biasa bagi mereka. Ketika seorang pengacara muda, Ben Moss, mengetuk pintu dan memberitahu tentang warisan dari Cyrus, bahwa mereka telah mewarisi sebuah mansion besar. Mereka sangat senang dan bersemangat. Lalu semuanya langsung mengemudikan mobil mengikuti pengacara untuk melihat mansion itu. Secepatnya, setibanya di mansion,
Mereka bertemu dengan Dennis, yang sekarang menyamar sebagai tukang listrik, berpura-pura bahwa mansion ini menyebabkan pemadaman listrik di komunitas. Jadi dia meminta izin untuk masuk dan memeriksa di dalam. Namun, dia tidak keberatan dan menggunakan kunci untuk membuka mansion itu. Ayah memutar kunci, dan semua mekanisme di rumah mulai berfungsi. Semua orang menyadari bahwa rumah ini bukanlah rumah biasa, karena di sekelilingnya terdapat kaca pelindung yang tebal, dan ada simbol-simbol yang tidak bisa dibaca di dindingnya. Selain itu, ada juga ruang bawah tanah dan berbagai mekanisme lainnya, termasuk karya seni mahal yang mereka tidak kenali. Setelah itu, mereka masuk ke dalam dan berbicara dengan pengacara, tanya uang bayaran dari Sairat, menangkap hantu, Isho. Pengacara menjelaskan bahwa uang itu ada di bagian paling dalam dari ruang bawah tanah. Jadi, mereka pun berjalan turun untuk mengambilnya. Di sepanjang jalan, Dennis melihat kotak yang digunakan Cyrus untuk menahan hantu. Dan merasakan ketakutan yang luar biasa mengisi kepalanya hingga hampir tidak bisa berdiri. Dia pun mengambil kacamata untuk melihat hantu. Ini membuatnya bisa melihat semua 12 hantu yang terkurung di ruang bawah tanah. Dia sangat terkejut dan segera berlari ke lantai atas untuk memberitahu Arthur tentang hal ini, sebelum dia menandatangani kontrak warisan. Sekarang, Dennis menceritakan kebenaran tentang penangkapan hantu kepada Arthur, tetapi tampaknya Arthur tidak percaya pada cerita-cerita yang luar biasa itu. Dennis pun berteriak dan meminta Arthur untuk membawa keluarganya keluar dari mansion ini, dan dia akan menjelaskan informasi secara rinci setelah itu. Saat itu, Dennis juga merasakan ketakutan dari hantu-hantu yang ada di ruang bawah tanah, karena mereka menyadari ada manusia di atas sana, hingga membuat kepala Dennis berdenyut sakit. Dia hampir pingsan, jadi dia berusaha. Dia datang untuk membantu, tetapi saat dia menyentuh tubuh Dennis semakin terkejut ketika mengetahui tentang kematian Jean, istri Arthur. Tiba-tiba pengacara itu menghilang, karena dia turun ke ruang bawah tanah untuk mencuri uang bayaran Dennis. Tapi dia tidak tahu bahwa Cyrus telah memasang jebakan di dompet itu. Ketika pengacara mengangkat dompet itu, mekanisme ritual dari Cyrus pun mulai berfungsi. Di atas rumah, ada gerakan pada kaca yang membuat Arthur merasakan ada yang tidak beres. Dan dia mulai percaya pada Dennis. Dia berusaha berteriak memanggil semua orang untuk keluar dari rumah. Tetapi sudah terlambat. Ketika mekanisme ritual itu melepaskan hantu yang pertama, dan dia adalah... Tapi gadis itu temperamental. Dan begitu dia keluar, dia langsung membunuh pengacara yang ada di sana. Kemudian, kakak perempuannya muncul di belakang Care yang sedang berdiri, melihat kecantikannya di kamar mandi, dan menikmati momen itu. Saat kakaknya hendak menyerangnya dengan pisau, untungnya Arthur memanggilnya sebelum itu terjadi, dan bertanya tentang Bobby. Dia bilang bahwa adiknya bersama Maggie, tetapi Maggie juga berdiri di belakang mereka, dan mengatakan bahwa mereka baru saja melihat Bobby. Tetapi saat mereka bermain, Bobby tiba-tiba menghilang. Biasa saja. Arthur sangat marah dan segera mencari Bobby. Sementara itu, mekanisme ritual telah melepaskan hantu kedua dan ketiga. Dia bilang ada tempat bermain skuter dan berjalan ke ruang bawah tanah. Karena penasaran, Bobby turun ke ruang bawah tanah. Saat Bobby berjalan di lorong, hantu keempat, kelima, dan keenam dilepaskan. Bobby merasa aneh dan bertemu roh-roh itu membuatnya berlari ketakutan hingga menabrak dinding dan pingsan. Setelah sadar, Bobby bertemu ibunya. Ibunya menyuruh Bobby segera naik untuk bergabung dengan ayahnya. Sementara itu, orang-orang di atas melihat semua pintu keluar tertutup dan mencari Bobby, tetapi tidak menemukannya. Poppy mulai merasa aneh. Nggak ia bertemu dengan roh-roh itu. Dia berlari dengan cepat hingga menabrak dinding di sisi lain dan pingsan. Setelah beberapa saat, Bobby sadar dan bertemu dengan ibunya. Ibunya menyuruh Bobby untuk memakai kacamata, melihat hantu, dan segera naik ke atas untuk bergabung dengan ayahnya. Sementara itu, orang-orang di atas melihat bahwa semua pintu keluar dari rumah itu tertutup,
dan tidak bisa dibuka, dan mereka mencari Bobby, tetapi tidak menemukannya. Hanya ruang bawah tanah yang tersisa, yang belum mereka turuni untuk melihatnya. Tetapi sekarang mereka sudah melihatnya. Dia bilang kepada Dennis bahwa jika dia bisa membantu menemukan putranya, dia akan membayar semua utang yang dimiliki pamannya. Jadi, Dennis pun setuju untuk membantu. Tapi dia bilang cara untuk melihat hantu adalah dengan memakai kacamata untuk melihat hantu. Semua orang terpisah untuk mencari. Arthur pergi dengan tamu. Sementara Dennis pergi dengan Maggie. Sementara itu, Dennis berjalan melewati kotak penjara roh dengan palu. Dan tiba-tiba mendapatkan visi tentang hantu itu yang akan menyakitinya. Dia segera berlari menjauh dari sana, menemukan sebuah penjara yang terbuka. Dennis melihat simbol yang menunjukkan bahwa itu adalah kotak iblis anjing. Dan dia bilang, jika Bobby menemui itu terlebih dahulu, kemungkinan untuk selamat sangat kecil. Dan tiba-tiba, apa yang dibicarakan Dennis muncul di sisi Arthur, di mana Care diserang oleh iblis anjing yang mencakar dirinya dengan cakar tajam. Arthur berusaha untuk menolongnya. Dan tiba-tiba, Kalina, seorang pemburu hantu, datang untuk membantu dan menahan iblis anjing itu. Arthur berkata, "Ini gila sekali." Karina bilang kepada Arthur bahwa dia adalah seorang pemburu hantu, tetapi hantu yang dia tangkap adalah untuk membebaskan jiwa mereka. Arthur pun meminta dia untuk berhenti membicarakan hantu karena dia tidak percaya. Karina kemudian meminta Care untuk memberikan kacamata melihat hantu kepada Arthur. Dan dia bisa melihat iblis anjing itu. Dan dia bertanya kepada Karina, "Kenapa kamu datang ke sini? Dan bagaimana kamu bisa masuk?" Dia bilang bahwa dia menyelinap masuk melalui celah di dalam rumah. Tetapi sekarang celah itu sudah ditutup. Dan alasan dia masuk adalah untuk membebaskan semua jiwa yang ditangkap oleh paman Arthur. Dia menjelaskan rumah ini. Care menghilang, dan Dennis terjebak dengan roh yang menyerangnya. Tetapi dia berhasil melarikan diri dengan menciptakan mesin bakteri, seperti yang dibuat oleh Cyrus, yaitu rumah ini. Saat berbicara, Care menghilang. Di rumah, gerakan membuat Dennis terjebak roh, tapi dia melarikan diri. Dia bertemu ayahnya dan hantu dengan bayi di koridor. Arthur dan Maggie melarikan diri, bertemu kelompok. Tapi mereka malah bertemu dengan ayahnya dan hantu yang mati bersama bayi di dalam perutnya di ujung koridor. Arthur dan Maggie pun melarikan diri ke sisi lain dan bertemu dengan kelompok Arthur sebelum mereka terjebak oleh roh pencari yang membuat mereka terjebak di ruangan lain. Kalina kemudian memberitahu Arthur bahwa hantu keempat adalah istrinya sendiri, karena dia terhubung dengan kitab kuno tentang 12 zodiak pejuang, dan merupakan alat untuk membuat mesin benziliat yang harus memiliki 12 jiwa di dalamnya, termasuk 1 jiwa bayi laki-laki yang baru lahir, 1 jiwa bayi laki-laki, 2 hantu kepala terputus, 3 wanita yang bunuh diri, 4 jiwa yang terpisah karena cinta, yaitu Jean, istri Arthur, hantu yang tubuhnya hancur, 6 gadis yang emosional, 7 peziarah, 8 dan 9 adalah hantu yang mati bersama bayi di dalam perutnya, murid roh tangan palu, 11 serigala iblis, dan 12 suara truk. Yang mana kitab itu membutuhkan jiwa-jiwa ini untuk menghidupkannya. Dan saat mesin dihidupkan, setiap hantu akan dilepaskan satu persatu, dan setiap hantu akan memberikan energi kepada rumah, agar mesin itu bisa berfungsi, dan akhirnya rumah ini akan menarik mereka untuk berada di tengah mesin, yang merupakan altar ritual, untuk menciptakan okulalis, yaitu mata yang digunakan untuk melihat masa depan atau masa lalu, termasuk surga dan neraka. Kalau ditanya sekarang sudah ada berapa banyak hantu yang dilepaskan, Karina bilang ada 11 hantu. Padahal rumah ini butuh 12 hantu. Tapi kemudian dia membantah bahwa sebenarnya ada 13 hantu. Karena dia mendengar Cyrus bilang semuanya adalah 13.
Karina menjelaskan bahwa hantu yang ke-13 itu gagal, karena jiwa ke-13 harus dikorbankan dengan nyawa manusia, dan harus menjadi jiwa yang rela mati. Dengan hati yang hancur, dan memiliki cinta yang tulus, Dennis bilang ke Arthur bahwa itu cocok dengan jiwa yang ke-13 dan jika dia ingin menyelamatkan anaknya, dia harus mengorbankan dirinya sendiri. Tapi sekarang mereka masih punya waktu. Karena hantu yang ke-12 belum dilepaskan, mereka pun saling membantu merobek dinding yang bertuliskan huruf di satu sisi untuk menjadi pelindung dari roh-roh itu. Sedang mencari anak-anak bersama Dennis, di sisi Karina dan Maggie, mereka masuk ke altar untuk menggunakan bom menghancurkan mesin, tapi tiba-tiba Cyrus muncul dan Karina menggunakan buku untuk memukul Maggie hingga pingsan. Kemudian semua ini terungkap sebagai rencana Cyrus dan Karina. Sebenarnya, dalam penangkapan hantu terakhir, Cyrus berpura-pura mati dan menciptakan berbagai kejadian untuk menjebak Arthur agar menjadi hantu yang ke-13. Sementara itu, Arthur diserang oleh roh dengan palu. Ditambah lagi, hantu yang ke-12 sudah dilepaskan, sehingga membuat Dennis diserang oleh dua hantu dan akhirnya mati. Dan sebelum Arthur diserang oleh kedua hantu, Cyrus sudah membuka mantra untuk memanggil 12 jiwa hantu agar berkumpul di altar, dan dia mengkhianati Karina dengan menggunakan cermin untuk menghimpit tubuhnya hingga mati. Dan jiwa jin datang menemui Arthur. Sebelum dia dipanggil oleh mantra, Arthur sangat sedih, tapi dia melihat anak-anaknya terikat tangan bersama di atas altar, yang memiliki cincin besi berputar-putar. Arthur yang memakai kacamata untuk melihat hantu, bisa melihat semua 12 hantu yang berdiri mengelilingi altar. Sebentar lagi, dia akan bertemu dengan ikatan paman, yang seharusnya tidak tahu bahwa sebenarnya ikatan itu belum mati. Dan dia juga yang merencanakan agar dia menjadi roh yang ke-13. Arthur pun sangat marah dan mulai bertarung dengannya. Tapi pada saat yang sama, Maggie yang baru saja sadar masuk untuk menghancurkan ritual dengan menghidupkan dan mematikan sistem secara sembarangan sehingga mantra itu menjadi hening dan altar mengalami kesalahan, membuat 12 hantu yang berkumpul di sana menghilang, dan dia pun mengangkat tubuh Cyrus dan melemparkannya ke dalam altar hingga tubuhnya terpotong-potong. Saat itu jiwa Dennis muncul di depan Arthur dan bilang bahwa dia masih bisa membantu anak-anaknya. Jadi dia memutuskan untuk melompat ke dalam altar dan berhasil menyelamatkan anak-anaknya sebelum seluruh rumah runtuh dan 12 hantu dilepaskan menjadi bebas. Kemudian, jiwa jin yang merupakan ibunya datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada dia dan anak-anaknya dan bilang bahwa dia mencintai mereka. Dan film pun berakhir. Begitulah akhirnya, kembali ke malam ke-13, hantu Tinggo yang menakutkan. Bagi saya, jika Anda tidak menganggapnya sebagai hantu yang terlalu berlebihan, sehingga bisa membunuh orang, unsur-unsurnya, cerita dan karakter hantunya sepertinya cukup menarik. Itu juga berakhir dengan akhir yang bahagia. Jadi menurut saya tidak apa-apa. Bagaimana menurut teman-teman? Tinggalkan komentar di bawah klip ini, dan komentar teratas dari klip ini adalah bahwa orang lain ada di rumah. Saya tinggal di rumah dan membantu diri saya sendiri. Itu sebabnya ada berita bahwa persediaan tisu terbatas. Sekarang saya punya jawabannya. Kenapa harus menjaga kesucian, padahal di mana-mana mereka hanya menerima orang yang berpengalaman? Spoiler 1, 9, 2, 3, saya pamit dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat tinggal.